Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asep Kurniawan, di sini dalam acara Smart Sustainability and Management Accounting Regional Talk. Dan hari ini merupakan Smart edisi ketiga. Nah, Smart edisi ketiga ini akan mengangkat tema yaitu berkenalan dengan risk management. Berkenalan dengan manajemen risiko. Dan yang akan menjadi narasumber pada Smart sore hari ini adalah Bapak Humbul Kristiawan, SE, AK, MBA, CA, CIA, dan CICA. Nah, beliau sudah bergabung di sini. Kita coba invite dulu Pak Humbulnya. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Humbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Sehat Pak? tadi saya jadi koneksinya trouble sedikit. Oh iya, siap. Sehat Pak Humbul? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pangestu Pak Humbul. Ya, Ya, sahabat Smart. Eh, ya, Pak Humbul sudah bersama-sama kita nih. Beliau juga orang Subang ternyata. Nanti kita asli, minta beliau cerita dulu. Asli Subang ya Pak? asli. Asli USA nih, orang Subang asli Pak Humbul ini. Nanti kita akan minta beliau cerita dulu bagaimana kemudian perjalanan hidup beliau. Karena kalau saya yang cerita sepertinya kurang afdol. Jadi nanti beliau yang cerita dulu, baru kemudian kita masuk kepada tema kita itu berkenalan dengan risk management. Saya sudah dikirim CV beliau, panjang sekali CV-nya. Jadi beliau sudah banyak pengalaman, terutama di dunia praktisi, dan beliau beberapa tahun terakhir sudah mulai masuk ke dunia akademisi sebagai dosen tamu ya Pak, dosen tamu di Universitas Pajajaran. Dan perlu diketahui Ya. beliau juga dosen saya dulu waktu Wah, mata kuliah baru namanya IRM kan, Enterprise Risk Management. Nah, beliau Pak Humbul ini salah satu dosennya, salah satu tim yang mengajar tentang konsep IRM kepada kami dulu mahasiswa akuntansi di Universitas Pajajaran. Baik, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Humbul untuk menyapa sahabat Smart yang sudah bergabung, kemudian bisa langsung mengenalkan diri Pak. Mangga Pak Humbul. enggak siap. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Kurniawan yang kita cintai dan kita banggakan bersama-sama. Eh, Amin. Berapa istilahnya COE Matrix ya, COE Matrix. Keren nih namanya, alhamdulillah COE luar itu biasa. singkatan Pak. Center Oh, of apa tuh? Excellence. Center of Oh, oke, Excellence. siap. Jadi pusat Center of, keunggulan Matrix. Iya, Matrix juga oke, singkatan oke. manajemen Mhm. accounting. MA-nya, triksnya itu sebetulnya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi training meliputi pendidikan, Oh, research, penelitian, internship, ya ada magang, dan CS-nya itu community service atau pengabdian kepada mhm. masyarakat. Jadi Soe Ya, Matrix ini luar salah biasa. satu pusat keunggulan yang ada di STIESA Pak, STIESA Subang. Mangga Ya, Pak, ya, dilanjut ya, ya. Pak. Mohon alhamdulillah luar biasa nih. Kalau SMART ini judul kegiatannya ya berarti ya, Iya, atau uh, Sustainability and IG Management Live ini. Accounting Regulator gitu ya. Iya, agenda Oke, IG jadi Live Pak. oke, oke. Jadi salah satu kegiatan dari sekian banyak kegiatan dari COE Matrix adalah Smart Talk ini gitu Smart ya. ini betul Pak. Oh, luar biasa nih. Setiasa ya, Setiasa Subang. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa mungkin rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah join juga ya di IG Live kita nih. Ada beberapa nama di sini yang sudah kelihatannya sudah mulai masuk. Uh, Mungkin nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, kalau saya mungkin sifatnya nanti sharing aja ya, sharing Ya, siap Pak. ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena ini topik kalau kita bicara mengenai risk management ini kan cukup luas gitu ya, dan tentunya akan sangat menarik itu untuk menjadi bahan perbincangan atau mungkin untuk didiskusikan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya.
Nah, katakanlah untuk pertemuan yang sekarang ini, silaturahmi awal kita ini, kita seperti juga judul yang dipilih oleh Pak Asep adalah berkenalan gitu ya, berkenalan dengan risk management. Jadi kita ngobrolnya ringan-ringan aja dulu, Ya, perkenalannya betul, Pak. gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kenal, maka insya Allah berikutnya akan menjadi sayang gitu ya. Kalau udah sayang, berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya gitu, ke Ya, Pak. diskusi-diskusi berikutnya. Kalau Insya kata Allah. orang Subang tuh malapah gedang dulu ya, Pak. Nah, Allah Pak Genang, Mas. Alhamdulillah, siap. Eh betul Pak Asep, saya memang asli Subang ya. Jadi saya kecil dan besar di kota Subang. Eh saya sejak SD itu di Subang tahun 80 Pak. Tahun Saya 80. kelahiran Subangnya Subang mana ya, ya, Pak? Kalau Pak. saya di Sukajadi Pak Asep, di Oh, Kartini iya. ya, di Jalan Sukajadi waktu itu. Tahun 80 saya masuk, karena saya kelahiran 75, tahun 80 saya masuk SD, saya di SD Sukajadi di Kartini Pak, Iya. di Kartini situ di ya SD Sukajadi lah. Kemudian selesai di sana, kemudian lanjut SMP juga di Subang, di SMP 2 Subang. Nah, kemudian jadi masa kecil saya dihabiskan memang di kota Subang. Dulu masih apa namanya, hiburannya ya kita biasanya yang udah paling top banget itu ya nonton di bioskop Pak. Dulu masih ada bioskop, kalau sekarang kan Chandra ya. mungkin ya Chandra sama Sinta tuh kalau yang mungkin ini ya, ada dua tuh bioskop. Jadi ya hiburannya itu mentok-mentok ya paling nonton itu di bioskop itu. Tapi ya seringnya sih ya main seperti halnya apa namanya anak-anak di ini ya, di zaman waktu itu ya, yang mainnya di apa namanya di sawah dan sebagainya gitulah masa kecil saya. Jadi di kota Subang. Nah, indikator kemajuan Subang pada saat itu ya, itu jumlah lampu merah Pak Sep gitu. Hmm, Karena jumlah lampu merah waktu saya kecil sih segitu-segitu aja, nggak nambah. Jadi paling yang di alun-alun gitu ya. Nah, baru kemudian ya, di Sinta ya, Pak. agak mohon disinta. Nah, agak kesini sedikit baru yang di Dokter Samsi itu Pak Sep di Soklat. Nah, Iya. itu udah gitu nggak waktu itu ya gitu. Wah, nambah nih lampu merahnya gitu. Jadi salah satu indikator kemajuan Kota Subang pada saat itu ya. Kalau sekarang kan udah pesat sekali ya. Iya, Ada alhamdulillah, Pak. pembangunan Patimban dan sebagainya di Kota Subang. Saya pikir sekarang udah jauh-jauh lebih apa namanya progresif lah kemajuannya. Jadi singkat cerita itu Pak, jadi saya memang kecil di Subang, kemudian saya SMA saya ke Magelang di SMA Taruna, kemudian saya kuliah. Nah, pas kuliah inilah saya ke Bandung. Saya kembali ke Bandung di Universitas Padjadjaran di jurusan akuntansi. Lulus dari akuntansi Unpad, saya ke Jakarta untuk bekerja mulai tahun 98 ya, 98 sampai dengan terakhir sampai saat ini ya, mungkin sekitar 25 tahun ya bekerja gitu ya. Memang kurang lebih 95% lah ya dari kegiatan profesional saya dihabiskan di sektor consulting Pak. Jadi Iya. mungkin 1-2 tahun saja saya pernah di company ya, di perusahaan, tapi selebihnya saya banyak di consulting. Saya di Deloitte, kemudian di Ernst & Young, sempat juga di Citibank ya. Nah, memang yang cukup lama adalah di Deloitte sampai saya menjadi partner di Deloitte. Alhamdulillah artinya bisa mencapai jenjang karir. Ya kalau di consulting kan jenjang karirnya adalah menjadi partner gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah bisa atas izin Allah bisa tercapai. Nah, saat ini saya menjalankan consulting sendiri, kemudian menjadi komite pemantau risiko di PT Pegadaian Persero, dan juga beberapa aktivitas yang lain tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asep. Saya juga ngajar,
sejak tahun 2008 tuh Pak Asep saya ngajar di Unpad. Jadi pada saat saya kerja di Jakarta, nah itu weekend gitu saya selalu pulang, menyempatkan diri pulang ke Bandung gitu untuk hanya karena pengen sharing gitu, karena pengen ngajar gitu. Karena memang cita-cita saya adalah ya sebetulnya pengen jadi guru gitu. Nah orang tua saya guru, kakek saya juga guru gitu ya. Nah jadi mungkin ada apa ya, ada darah guru mengalir gitu Pak Asep. Jadi saya Darah senang gitu guru, kalau Pak. ya kayak sekarang ini saya senang nih alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sharing ya. Buat saya itu memang apa kenikmatan tersendiri lah gitu. Diberi Ya, kesempatan untuk alhamdulillah, Pak. bisa sharing. Jadi mungkin itu Pak Asep kalau apa namanya sedikit perkenalan dari saya ya. Nah, terkait dengan risk management ya memang dari 25 tahun apa profesional riwayat profesional saya ya memang sebagian besar di area risk management, kemudian internal control dan juga inovasi gitu ya, transformasi dan inovasi. Jadi ya insya Allah mungkin sudah berkenalan dengan berbagai macam pola penerapan dari risk management di berbagai macam jenis industri gitu ya, di berbagai macam jenis industri, baik yang apa namanya industri di financial service, financial institution ya, perbankan dan sebagainya, kemudian juga di sektor apa energi ya, kemudian telco, telecommunication gitu. Ya alhamdulillah berkesempatan untuk bisa berinteraksi langsung di area itu. Mungkin itu Pak Asep sebagai perkenalan awal. Ya, baik, terima kasih Pak Humbul atas perkenalannya. Ya, sahabat sama sekalian, menarik ya tadi Pak Humbul sudah menyampaikan tentang apa namanya pengalaman beliau yang cukup banyak sekali di dunia consulting seperti itu. Bahkan tadi sudah menyebutkan ada 2 KAP besar ya, Deloitte dan EY. Dan tadi beliau lama di Deloitte. Itu juga termasuk KAP yang Big Four ya di dunia ini. Nah, silakan nanti sahabat smart kalian yang menyaksikan atau mengikuti GLF ini bisa mengajukan pertanyaan ya, bisa disampaikan secara langsung baik melalui kolom komentar maupun di kolom pertanyaan. Baik, mungkin kita awali dulu ya Pak. Mudah-mudahan nanti pertanyaan awal bisa memancing pertanyaan dari para audiens yang sahabat sama sekalian. Nah, kalau kita bicara risiko itu kan apa ya, mungkin kalau saya misalkan secara pribadi kalau bicara risiko kan sesuatu yang membahayakan gitu ya Pak, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang pokoknya tidak mengenakan lah, namanya risiko mah seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh dijelaskan dulu Pak, itu yang dimaksud sesungguhnya dari kata risiko itu apa sih? Dan kemudian kalau kita bicara dunia bisnis, misalkan, nah mungkin bisa disampaikan juga Pak contoh-contohnya di dunia bisnis risiko itu yang seperti apa? Oke. Ya, atenun Pak Sep. Jadi mungkin ini ya ada kecenderungan yang memang tidak bisa disalahkan juga gitu. Kecenderungan bahwa kita gitu ya atau mungkin masyarakat gitu ya menginterpretasikan atau membuat memiliki sebuah pemahaman gitu ya bahwa risiko itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Ya, jadi seperti yang Pak Asep sampaikan ya valid gitu. Jadi ya kalau kita dengar pertama kali gitu kita mendengar kata risiko kan kita waduh apa nih gitu udah serem duluan gitu ya. Gitu. Nah, itu satu, itu tidak bisa dipungkiri memang demikian gitu. Nah, nanti kita akan kalau kita sudah nanti belajar lebih dalam lagi gitu ya, kalau berkenalan nanti sudah lebih dalam lagi, sebetulnya itu separuh benar gitu ya. Ya artinya tidak salah, tapi separuh benar gitu. Artinya ada aspek lain gitu yang sebetulnya terkandung dalam makna risiko. Nah, sebelum sampai ke situ, kalau saya mungkin ya lebih ingin mengajak kita semua gitu ya, teman-teman yang mungkin bergabung dalam sesi ini, untuk sedikit kembali ke awal gitu ya. Nah, ke awal itu adalah konsep pertama gitu ya tentang risiko. Risiko itu tidak akan muncul gitu ya tanpa ada tujuan. Nah, ini yang penting nih. Jadi kalau bahasa kerennya objektif gitu ya. Bahasa
luarnya itu objektif ya. Kalau di kita tujuan gitu. Ada goals, ada tujuan yang mau kita capai, ada objektif yang mau kita capai. Nah itu dulu tuh. Nah baru langkah selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang katakanlah bisa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Nah itu kita bicara risiko di situ. Nah artinya apa? Artinya tidak ada risiko kalau misalnya kita tidak punya objektif dulu gitu. Ya itu mungkin yang konsep pertama yang kita perlu kita perlu jadikan pegangan dulu. Nah jadi urut-urutannya adalah harus ada tujuan dulu ya Pak. Objektif lah kalau istilahnya O-nya dulu harus ada dulu objektif. Nah baru kita bicara risk R. Jadi kalau istilahnya lain ada O, R sama C kan, objektif, risk, baru kontrol. Kontrol, gitu. Nah itu urut-urutannya itu. Nah jadi tidak ujuk-ujuk ada risiko gitu kalau misalnya kita tidak ada tujuan. Identifikasi, tidak tujuan. Nah penetapan dari tujuan ini penting untuk apa? Untuk kita tidak salah dalam mendefinisikan risiko. Nah itu. Jadi kita bisa berdebat panjang gitu ya. Kalau misalnya kita membicarakan sebuah risiko gitu ya. Sebetulnya nanti jawabannya gitu ya adalah sebetulnya objektifnya apa sih ya gitu loh. Yeah. Nah kayak kita misalnya tadi kita bicara saya gitu ya waktu saya kecil misalnya saya tuh katakanlah tadi ya pengen kalau kita bicara Chandra tadi ya, bioskop Chandra itu kan. Nah bagaimana dari rumah saya di Sukajadi gitu ya pengen ke Chandra di kota kan di pasar gitu di pusat kota di alun. Pujasera gitu kan. Nah, jamnya dulu ada jam itu tuh Pak Asep student show gitu. Student show itu bayarnya lebih murah gitu karena untuk menjaring pelajar gitu kan. Nah, gimana caranya biar bisa tiba di sana kebagian tiket, nah gitu untuk bisa nonton gitu kan sama teman-teman. Nah itu objektif kan. Nah baru kita bicara apa risikonya gitu. Apa risikonya bahwa si objektif saya itu bisa tidak tercapai gitu kan. Nah, kita bicara misalnya katakanlah telat gitu ya. Saya datang telat sehingga kemudian karena kan kalau mau student show itu antrian panjang tuh, Sep. Jadi kalau saya datangnya telat nih, kalau saya datangnya agak-agak mepet gitu, tidak panjang-panjang sebelumnya ya udah pasti nggak akan kebagian gitu tiket. Nah itu kita bicara resikonya telat, terlambat gitu sampai ke untuk bisa memulai dalam antrian, untuk bisa masuk dalam antrian. Nah tanpa adanya objektif yang mau saya capai tadi, ya resikonya pun menjadi tidak valid gitu kan. Itu poinnya. Kalau misalnya saya tidak punya objektif untuk nonton student show itu, tentu risiko bahwa katakanlah datang terlambat atau misalnya saya tidak bawa uang, misalnya saya datang tepat waktu tapi uangnya lupa bawa gitu kan. Nah itu relevan gitu karena saya tidak ada objektif untuk nonton itu maksudnya itu. Nah baru setelah kita jadi tadi balik lagi ya, kita punya objektif pengen nonton student show di Chandra bioskop, kemudian di Chandra Theater, kemudian apa resikonya? Resikonya satu saya datang telat, yang kedua saya lupa bawa uang misalnya gitu ya. Nah itu resikonya. Nah baru berikutnya kita bicara kontrol C kan. C-nya apa? Apa kontrolnya untuk bisa memastikan saya istilahnya tadi datang nggak telat gitu kan. Nah baru kita bicara kontrol nih. Kontrolnya apa ya? Tergantung. Misalnya katakanlah saya harus berangkatnya pakai sepeda atau mungkin harus berangkat lebih awal gitu kan. Lebih awal, jalan kaki waktu. Dan sebagainya. Mohon gitu. Atau saya harus bawa pakai angkot dan sebagainya, itu kita bicara kontrol. Terus apa kontrolnya untuk saya nggak lupa bawa uang misalnya gitu kan. Ya itu ya katakanlah ada ngecek dulu dan sebagainya gitu kan. Nah itu kontrol. Nah jadi selalu urut-urutannya itu objektif, resiko, dan kontrol. Nah tadi kembali ke pertanyaan awalnya Pak Asep, apakah resiko itu hanya yang terkait dengan negatif? Nah ini sebetulnya tidak gitu. Jadi sebetulnya konsep-konsep kalau kita bicara, nah ini agak sedikit lebih masuk lagi ya, tadi udah kita berkenalan sedikit, nah kita agak masuk ke lebih dalam. Dalam penerapan risk management, itu kan ada beberapa framework gitu ya, framework yang berlaku atau standar lah gitu ya, bahasa mudahnya.
standar yang berlaku secara internasional, secara global. Itu beberapa diantaranya misalnya COSO IRM, yang waktu itu kita di Unpad kita belajar itu ya, COSO IRM. Nah, selain itu ada juga ISO 31000. Nah, itu dikeluarkan oleh ISO. Nah, itu dua standar itu kalau kita lihat konseptual framework-nya by definition mengartikan risiko itu memiliki dua sifat gitu ya. Ya, artinya yang positif maupun yang negatif. Nah, yang negatif kaitannya dengan risiko threat gitu ya, ancaman gitu ya terhadap pencapaian tujuan. Nah, satunya lagi ternyata opportunities gitu, Pak Asep. Nah, jadi hal-hal apa saja yang justru mungkin bisa memperkuat gitu ya, atau mungkin bisa menambah gitu ya, menambah chance gitu untuk kita mencapai tujuan, atau kita bisa mengidentifikasi opportunity baru gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik karena memang tidak mudah gitu untuk mengubah katakanlah mindset yang sudah lama ada gitu ya, bahwa resiko itu lebih kepada hal-hal yang negatif. Nah, jadi sekarang dua hal sebetulnya. Jadi baik yang sifatnya negatif atau yang kita kenal sebagai threat gitu ya, risk gitu ya. Nah, kemudian satunya lagi ada yang sifatnya positif yang lebih berupa opportunities gitu. Itu mungkin Pak Asep sedikit menanggapi Pak tadi. Ya, kalau contohnya di dunia bisnis kira-kira seperti apa ya? Karena kalau misalkan nih saya ngobrol sama orang gitu, sama masyarakat, istilah atau kata risiko tuh konotasinya ke dapur. Ngobrol sama bapak-bapak, sama ibu-ibu gitu. Kalau bicara risiko, konotasinya langsung ke dapur. Nah, kalau misalkan di dunia bisnis nih, misalkan apakah itu di industri jasa, kemudian dagang atau manufaktur, ya karena kan tadi Pak Humbul sudah banyak pengalaman di dunia consulting, kan pasti sudah menangani banyak karakteristik bisnis ya Pak, walaupun tadi Bapak mengatakan lebih banyak untuk menangani industri finansial seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada kami di sini, kami bisa mudah menangkap ini resiko dalam bisnis seperti itu. Ya, nih sebentar nih, ya telepon masuk. Iya, di sini sinyal. Kedengeran nggak? Kedengeran kan? Goyang ya. Kedengeran ya. Oke. Nah, jadi mungkin begini ya contoh ya. Tadi kembali saya mau ambil satu contoh yang mungkin dekat gitu ya dengan kita gitu ya. Contoh, saya kembali ngambil contoh yang dekat-dekat Subang deh gitu. Jadi gini, Pak Asep, dulu itu saya mengalami masa-masa di mana jalan tol Cipularang itu belum ada, Pak Asep. Jadi kalau dari Jakarta mau ke Bandung itu kita kalau mau jalan ini ya, kalau bawa kendaraan itu rutenya kan lewat Padalarang tuh Pak. Iya Pak. Jadi nggak lewat Cipularang tuh, nggak lewat Cipularang. Baru kemudian pada saat mau ada, kalau nggak salah waktu itu KTT atau apa ya, gerakan non blok kalau saya nggak salah, ulang tahun gerakan non blok yang berapa gitu. Nah kemudian atau OPEC saya lupa ya. Nah akhirnya dibangunlah itu kan Cipularang. Nah, kalau dalam istilah kalau dalam istilah risk management, dibangunnya jalan tol Cipularang itu disebut sebagai event, sebagai sebuah peristiwa gitu ya, sebagai sebuah kejadian. Nah, event ini tadi kita kembali ke pertanyaannya Pak Asep di awal tadi ya, mau dianggap sebagai hal yang negatif gitu ya, atau dianggap sebagai hal yang positif gitu. Ya kan, eventnya sih satu kan, satu nih adalah kita bicara dibangunnya jalan tol Cipularang, sebelumnya nggak ada gitu kan. Nah, bagi kalau kita bicara untuk industri pariwisata lah gitu misalnya, atau industri wisata kuliner misalnya gitu ya. Nah, tentu ini menjadi, kalau orang yang
pengusaha kuliner di situ kalau kita bicara apa industri wisata kuliner gitu ya, rumah makan, hospitality lah kalau bahasa kerennya gitu kan. Jadi Iya. Nah, berarti semula misalnya kita punya rumah makan di jalan-jalan apa Padalarang itu ya. Kalau dari mulai Sadang tuh terus ke Padalarang kan dulu rutenya itu ramai sekali kan karena memang belum ada jalan tol. Jadi semua lewat situ. Bis dan sebagainya. Jadi orang kalau mau ini ada rumah makan yang kemudian harus berhenti dulu di rumah makan tersebut. Nah, tapi sejak dibangunnya Cipularang itu menjadi mati kan itu. Nah itu kan risk ya, risk. Nah, tapi di sisi lain itu adalah opportunity gitu. Opportunity apa? Nah, bagi yang bisa beradaptasi, ya artinya bagaimana dia kemudian bisa shift kan, bisa shifting gitu ya. Nah, bagaimana punya apa namanya, apa istilahnya counter ya, buka di rest area di sana. Rest gitu. area. Karena betul. Nah, kalau kita lihat coba contoh yang berhasil di kilometer 98 ya, kalau dari arah Jakarta menuju ke maaf kalau dari Bandung menuju ke ke arah Jakarta, nah itu kan gimana nggak pernah sepi kan, itu kan selalu ramai terus gitu. Nah itu bagaimana apa namanya pengusaha gitu ya, bagaimana entrepreneur ya, dunia entrepreneur khususnya di bidang hospitality melihat satu event sebagai resiko, tapi sekaligus juga sebagai sebuah opportunities gitu. Nah, jadi kembali lagi pertamanya adalah event. Nah, kemudian dari event itu bisnis gitu ya, mengidentifikasi gitu. Nah, ini sebagai resiko atau sebuah opportunities. Kalau sebagai resiko, nah bagaimana dia melakukan langkah-langkah mitigasinya gitu. Nah, contoh ya mungkin paling mudah ya mitigasinya ya harus berpindah gitu kan. Nggak bisa lagi dia mempertahankan rumah makan yang berada di jalur Padalarang itu gitu. Harus pindah gitu kan kemana ya? Ternyata ada menimbulkan market baru kan di rest area tersebut. Gitu. Nah itu contoh sederhana ya. Kemudian yang berikutnya misalnya tadi di dunia manufaktur ya Pak Asep tadi ya. Iya Pak. Manufaktur kita bicara misalnya katakanlah manufaktur yang mungkin event yang sekarang kejadian apa yang menjadi trigger mungkin mode ya, kalau saya lihat mode ya, kalau kita bicara kalau Subang kan banyak tekstil ya mungkin ya, industri tekstil kan. Nah kita bicara sekarang katakanlah eventnya ada mode budaya baru tuh sekarang apa K-pop misalnya gitu ya. Kan K-pop itu kan membawa perubahan kepada katakanlah style ya, gaya berpakaian gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah ini kan di satu sisi sebagai sebuah resiko kan bagi industri tekstil ya, bagi industri garment di katakanlah di Kota Subang. Nah di sisi yang lain kalau misalnya dia cepat dia beradaptasi, nah tentu dia akan melihat ini sebagai sebuah opportunity kan. Kalau dia cepat beradaptasi, oh ternyata sekarang udah berubah nih, nggak bisa lagi dengan atau mungkin ada pasar yang terbentuk gitu dengan berubahnya masuknya budaya K-pop tadi ya. Betul gitu. Oh ternyata ada mode baru gitu kan. Model mungkin gaya pakaiannya dan sebagainya gitu kan. Nah itu hal-hal tersebut Pak Asep. Nah, ada contoh yang sangat-sangat terkenal gitu ya kalau kita bicara di dunia di dunia industri gitu ya. Kalau di zaman saya itu Pak Asep dulu ada handphone ya. Handphone itu yang paling merajai itu kan Nokia lah boleh kita bilang ya dulu ya. Iya, Pak. Nokia atau mungkin yang di contoh yang lain Tustel. Kamera ya. Nah itu kan dulu Fuji nggak ada lawan kan. Iya. Nah, terus apalagi tuh Kodak dan sebagainya gitu kan. Kodak lah ya. Kodak ya Pak. Masih pakai film ya Pak. Pakai film di afdruk. Iya. Ya gitu. Terus akhirnya ternyata kan berubah tuh Pak. Ada kemajuan teknologi yang ternyata baik Nokia maupun kemudian
Kodak gitu, lambat untuk beradaptasi kan, lambat untuk melihat event ini. Padahal di satu sisi kan dia dengan keunggulan sebagai market leader, tentu market leader. ya kan, secara teknologi saya yakin juga mereka punya pasukan R&D yang kuat kan sebetulnya gitu. Kalau mereka cepat mengambil keputusan untuk shifting gitu kan, berubah nih karena ternyata ini ada kemajuan teknologi baru gitu kan, yang itu mengancam dalam tanda petik existing industrinya mereka gitu, existing produknya mereka gitu. Nah di situ mereka lambat beradaptasi, kalau dalam konteks risk management berarti mereka lambat untuk melakukan mitigasi risiko. Nah akhirnya fatal kan, akhirnya sangat fatal. Nokia yang begitu super power gitu pada saat itu, nah sekarang dan juga contoh yang lain Kodak misalnya, nah, ternyata ya sudah sekarang sudah boleh dibilang kalah gitu kan oleh pendatang-pendatang baru, Samsung, kemudian yang dari China sekarang juga kan banyak ya, mereka cepat sekali agresivitasnya, Xiaomi dan sebagainya. Nikon, nah itu contoh-contoh, Nikon itu ini juga kan. Nah artinya apa? Artinya banyaklah contoh gitu ya, banyak sekali contoh di di dunia gitu ya, katakanlah di industri baik yang kita ya mungkin yang dekat-dekat dengan sekitar kita juga, kalau kita amati banyak nih kejadian-kejadian yang katakanlah bisa cepat beradaptasi dan juga katakanlah abai gitu dalam hal manajemen risikonya. Mungkin itu Pak. Ya, jadi memang sekali lagi kalau kita bicara manajemen risiko, konsep yang pertama tadi ya, tidak ada risk management gitu ya tanpa ditetapkannya dulu objektif, itu satu. Terus yang kedua yang tadi Pak Asep sudah ingatkan juga, kalau kita bicara risk management tidak hanya yang negatif gitu ya Pak ya, tapi juga hal-hal yang sifatnya berbau opportunities gitu ya, berbau peluang. Nah paling mudah itu tadi kita melihat sebuah event dulu nih. Nah event ini bisa kita lihat dari dua sisi, dari sisi ancaman ya, karena kita bicara dalam terminologi yang klasik kita sebut sebagai risk gitu kan, dan yang kedua opportunities gitu. Nah ini sebetulnya event yang sama bisa dilihat dari dua sisi gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah yaitu tadi kemampuan seberapa cepat gitu ya, kemampuan dari sebuah organisasi atau mungkin dalam perusahaan gitu ya, untuk merespon gitu ya, untuk melakukan mitigasi atas resiko-resiko tersebut. Mungkin itu. Iya, baik, terima kasih. Menarik tadi ketika Pak Humbul menyampaikan beberapa brand yang menjadi raksasa di zamannya gitu ya Pak. Seperti Nokia di dunia telekomunikasi atau handphone, kemudian tadi Kodak di dunia fotografi atau kamera. Dan sebetulnya kan tadi dengan kondisi mereka yang masih besar dan menjadi raksasa, saya pikir mereka sebetulnya tahu ya tentang resiko itu. Nah, cuman mungkin yang membuat mereka yang membuat mereka dalam tanda petik misalkan gagal itu kan ada kesadaran ya, risk awareness-nya masih kurang mungkin ya Pak. Apa karena memang merasa dirinya jumawa gitu ya, kemudian merasa tidak ada yang bakal menyaingi sehingga resiko itu tidak dianggap, atau seperti apa tuh Pak tentang risk awareness nih Pak? Nah, betul Pak, saya betul sekali. Nah, jadi memang tadi udah disinggung ya, istilah kerennya kan risk awareness gitu ya. Sejauh mana kepedulian sebuah organisasi gitu ya terhadap resiko gitu. Nah, tentu pertama-tama adalah ya bisa nggak, jadi gini lah, kalau kita bicara perusahaan, kita bicara organisasi gitu ya, organisasi secara luas ya, baik yang bermotif profit maupun yang tidak bermotif profit. Kalau yang bermotif profit ya kita bicara perusahaan gitu ya. Nah katakanlah organisasi lah ya secara keseluruhan. Nah ini kan pertama, mampu nggak dia mengcapture, menangkap gitu ya, atau mengidentifikasi resiko itu tadi.
resiko itu tadi balik lagi pertama, mereka punya nggak objektif yang jelas gitu ya, si organisasi itu. Karena tanpa memiliki objektif yang jelas, bagaimana dia bisa menangkap, bagaimana bisa dia mengidentifikasikan resiko yang benar gitu kan. Kalau misalnya mereka sendiri tidak punya clear objektif gitu, tujuan yang jelas dulu. Nah, itu apalagi satu tuh penting. Nah, apalagi kalau nggak punya tujuan gitu kan, bagaimana dia bisa mengidentifikasi resiko ya, tujuan aja nggak punya gitu. Nah, jadi itu dulu satu, punya nggak organisasi itu tujuan nah tujuan itu kan harus dipahami oleh semua insan di dalam organisasi tersebut. Nah, itu juga critical point tuh Pak Asep. Kadang-kadang satu ya, yang paling parah ya tentu tidak organisasi yang tidak punya tujuan. Nah, yang berikutnya adalah tujuannya ada tapi tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak dipahami dengan baik oleh seluruh insan organisasi tersebut, dari mulai yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Nah, kemudian yang kedua, nah tadi masuk ke poin yang Pak Asep tadi, sejauh mana risk awareness-nya. Risk awareness ini pertama ya, semua insan di dalam organisasi tersebut harus memiliki kesadaran yang sama, harus memiliki kepekaan yang sama dalam menangkap resiko. Nah, kalau kita bicara organisasi yang kecil ya, perusahaan-perusahaan mungkin katakanlah startup, kita baru bicara mungkin orang ya di bawah 10 gitu ya, 5 atau 10 orang, itu tentu kan mungkin mudah ya kita berkomunikasi gitu kan. Oh, ada apa, kita langsung ketemu, ngobrol sambil makan siang, dibahas ada ini, ada pesaing dan sebagainya, itu ada model baru, itu kan gampang ya kalau kita bicara perusahaan yang atau organisasi yang mungkin masih kecil. Betul. Kecil betul. Nah, tapi sekarang gini, coba kita bayangkan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki size yang besar gitu kan, ribuan orang gitu kan. Bayangkan. Jadi ini tidak semudah itu gitu. Kalau saya bicara gampang ya, karena kan ini harus ada awareness dan sebagainya. Tapi kalau coba kita di posisi perusahaan ya, kita di posisi organisasi dengan anggota, dengan insan yang ada mungkin katakanlah ribuan gitu ya. Nah, ini kan tidak mudah sebetulnya ya bagi katakanlah manajemen gitu ya. Ini untuk bagaimana membuat orkestrasi yang harmonis gitu, biar orang semua memiliki pemahaman yang sama. Nah, kemudian bagaimana menginformasikan gitu. Kadang-kadang gini, tahu tapi nggak ada jalur untuk mengkomunikasikan. Nah, itu juga problem tuh. Nah, semakin balik lagi kalau kita bicara organisasi yang kecil mungkin simpel gitu ya. Ya udah, nanti ketemu makan siang langsung ketemu sama bosnya kan. Langsung diomongin aja gitu itu gitu. Atau pas lagi sholat bareng gitu, habis selesai sholat, Pak izin mau ngobrol sebentar kan. Selesai kan masalah kan. Nah, tapi kalau kita bicara organisasi yang ribuan kan harus dibikin tuh jalur-jalur komunikasinya kan. Channel-channel komunikasinya gimana gitu. Mekanisme komunikasinya bagaimana. Nah, itu berikutnya tuh Pak Asep. Jadi bagaimana line of communication-nya, jalur untuk menginformasikan dari risiko tersebut gitu. Jadi tadi ya, risk awareness, kemudian line of jalur-jalur untuk menyampaikan informasi tersebut juga harus dibikin gitu. Jangan sampai nanti istilahnya ya, informasinya itu berhenti di tengah gitu kan, nggak nyampe ke top manajemen. Nah, itu ada cerita di tahun 2000-an ya. Ini juga banyak dibahas di case study kalau kita bicara di business school gitu ya. Tahun 2000-an itu ada satu kejadian kalau saya nggak salah di Amerika ya. Saya lupa di mana tepatnya itu. Ada satu lokasi, ada satu tempat di mana Nokia sama Ericsson itu berada di lokasi yang sama gitu ya. Nah, kemudian Nokia dan Ericsson ini memiliki satu supplier bahan produksinya mereka gitu. Nah, si supplier ini sama gitu ya. Supplier A lah kita bilang gitu ya. Supplier ini mensuplai baik ke Nokia maupun ke Ericsson. Nah, kemudian suatu waktu terjadi trouble di si supplier ini. Nah, sehingga pasokan bahan untuk ke Nokia maupun ke Ericsson sama-sama terganggu nih. Sama-sama terganggu karena dia ada trouble di sini di si suppliernya ini. Nah, ini yang tadi Pak Asep angkat case mengenai bagaimana awareness dan bagaimana
jalur komunikasinya. Nah, Nokia dan Ericsson ini memiliki respon yang berbeda gitu atas kejadian tersebut. Di yang Nokia, informasi yang bahwa ada problem di di salah satu vendornya ini, di salah satu supplier ini, cepat gitu Pak, diangkat gitu ya, diangkat sampai dengan top management. Nah, di Ericsson sebaliknya, dia berhenti aja tuh Pak, berhenti aja di level ya katakanlah di bagian manufakturnya aja gitu, di bagian produksinya aja, bahwa ini si supplier utamanya ini nggak bisa supply lagi gitu, selesai, nggak dieskalasi lagi ke atas gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau Nokia cepat tuh merespon, dia bikinlah gugus tugas ya, bikin task force, bikin tim gitu ya, untuk bagaimana mencari supplier alternatif. Sementara ya karena yang si Ericsson lambat merespon dan informasinya nggak nyampe ke atas, ya udah santai-santai aja gitu kan. Mungkin dia berharap itu mau paling sebentar kan trouble-nya gitu kan. Dilalah ternyata lama Pak Asep. Sampai bulan sampai 10 bulan lah gitu dia berhenti beroperasi si suppliernya ini, nggak bisa. Nah, pada situasi itu karena Nokia lebih cepat bergerak, dia bisa dapat tuh supplier penggantinya dalam waktu yang cepat gitu ya. Ericsson lambat merespon. Nah, dia kehabisan supplier Pak, karena supplier yang lain udah diambil duluan sama si Nokia. Gitu. Jadi akhirnya pada saat Nokia udah bisa balik berproduksi lagi karena dia udah punya supplier dari alternatifnya dia, Ericsson berhenti Pak, gitu. Nggak karena dia udah Ericsson udah kehabisan supplier karena udah diambil semua sama Nokia gitu. Gitu. Supplier utamanya nggak bisa produksi karena dia problemnya memang berkepanjangan, ternyata di sisi yang lain ternyata dia nggak bisa dapat supplier pengganti. Nah, si Nokia udah bisa berproduksi, ini stop si Ericsson gitu. Nah, kondisinya kan jadi akhirnya ketinggalan ya. Nah, akhirnya pangsa pasarnya diambil oleh Nokia gitu. Dan itu jumlahnya cukup signifikan gitu ya untuk pada saat itu di tahun 2000. Nah, ini banyak menjadi saya ingat itu banyak menjadi case study lah yang menjadikan bahan diskusi ya di beberapa Ya, mungkin ada kendala sinyal nih di tempat Pak Humbul. Sebentar kita tunggu. Sudah connect lagi, Pak? masuk. Ya, sambil menunggu Pak Humbul, silakan sahabat Spat, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar ya, atau melalui kolom pertanyaan. Diskusikan bersama di sini. Halo, punten. Iya, maaf Pak, dilanjut Pak. Ya. Ini saya barusan harus angkat telepon dulu. Saya janji mau swab test. Oke, jadi kembali lagi tadi yang saya teringat tadi Pak Asep kan mengangkat soal bagaimana risk awareness gitu ya. Nah, itu valid sekali Pak Asep, betul sekali. Nah, kemudian saya menambahkan kelanjutan dari risk awareness itu adalah kita punya itu tadi Pak, protokol komunikasi yang jelas gitu ya. Nah, kalau kembali lagi, jangan kita bayangkan perusahaan, ini mah gampang, tinggal diomong. Ya itu kalau kita bicara perusahaan kecil ya. Tapi kalau kita bicara perusahaan sekelas
Nokia, Ericsson gitu ya, atau mungkin di Indonesia mungkin ya perbankan yang besar gitu ya, atau Ya. mungkin apa sekelas katakanlah Pertamina dan sebagainya, tentu Atau BUMN ya Pak. BUMN gitu ya, tanpa menyebut nama gitu ya, ya itu tentu apa namanya ya sistemnya, mekanismenya harus dibikin kan, harus dibangun. Nah itu yang Hierarkinya Pak. mohon Laras. Jadi hierarkinya kemudian harus ada di encourage ya. Kalau kita bicara awareness kan gampang ya, kita enteng ini kita ngomong awareness. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara organisasi yang besar, perusahaan yang besar, nah kan pertanyaannya bagaimana mengencourage karyawan gitu ya, atau insan dari organisasi tersebut untuk memiliki awareness tersebut ya. Itu kan menjadi sebuah isu. Apakah ada reward and punishment, apakah harus ada SOP-nya dibangun gitu kan ya. Nah, apakah harus ada, nanti bicara lagi lebih kompleks lagi, harus ada diperiksa gitu ya, harus ada audit gitu. Nah itu nanti lebih kompleks lagi gitu. Tuh. Tapi untuk sebelum nanti kita masuk ke yang kompleks-kompleks, kita pahami dulu yang enteng-entengnya dulu lah gitu. Konsep dasarnya dulu gitu. Ya betul Pak, memang kadang-kala gitu sih Pak, problemnya itu kan standar ya atau ukuran resiko tiap-tiap orang kan berbeda ya Pak. Betul. Atau toleransi resiko tiap orang berbeda. Ada yang menganggap ini resiko besar, ada yang menganggap ini sih resiko kecil, atau bahkan ada yang menganggap ini bukan resiko, sehingga kan dari toleransi yang berbeda tadi kan akan menghasilkan atau mengarah pada sikap yang berbeda juga. Dari sikap yang berbeda mengarah pada aksi atau tindakan yang berbeda juga. Nanti kebijakan yang diambil juga kan pasti berbeda juga. Nah, dalam organisasi gitu Pak, untuk bisa tadi, kalau menyamakan mungkin sulit ya Pak, tapi menstandarkan lah, setidaknya mengharmoniskan toleransi risiko itu seperti apa ya Pak, biar tadi ini resiko dan setiap orang atau tadi bahasa Paumbul insan organisasi itu sama-sama anggap itu resiko dan memang harus kita kelola lah seperti itu. Ya, leres besar nih Pak Asep. Jadi ya kembali kita berarti konsep dasarnya itu tadi ya. Kalau kita bicara organisasi, tentu idealnya adalah organisasi kita memiliki cara pandang yang sama gitu ya terhadap risiko. Itu valid, betul sekali Pak Asep. Nah, sekarang kembali ya, kalau kita bicara organisasi yang kecil itu relatif lebih mudah. Nah, begitu semakin besar sebuah organisasi, nah tentu itu kan menjadi ada kebutuhan gitu ya, menjadi sebuah requirement untuk bagaimana membuat itu sama gitu. Kita bicara orang ribuan orang gitu ya, gimana caranya biar bisa memiliki pemahaman yang sama. Nah, disinilah pentingnya ada istilahnya kalau di di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, di satu perusahaan yang lain, istilahnya bisa lain-lain gitu ya. Tapi intinya adalah tadi sempat disinggung sama Pak Asep, risk appetite gitu ya, appetite terhadap resiko gitu ya. Atau kalau bahasa kitanya selera gitu ya, selera terhadap resiko. Nah, selera terhadap resiko ini ya, sebentar kita tunggu ya, mungkin ada panggilan masuk lagi buat Pak Humbul ya. Ya, sebagai sebuah apa istilahnya ya, patokan gitu ya. Nah, patokan ini dibikin dalam sebisa mungkin ada kuantifikasinya gitu Pak Asep. Jadi kalau kita bicara dampak resiko itu sekian persen dari dari aset gitu ya, ada yang dibandingkan terhadap omset gitu kan dan sebagainya, ada berbagai macam pendekatan gitu ya. Tapi yang intinya adalah tadi untuk bisa lebih sama gitu ya, walaupun tidak mungkin sama banget gitu ya, tapi kan memperkecil perbedaan gitu ya. Nah itu memang ada istilahnya risk appetite atau risk tolerance dan sebagainya, itu banyak istilah ya. Tapi intinya itu tadi patokan-patokan untuk membuat sebuah standarisasi gitu ya risiko, gitu. Untuk menilai bahwa satu risiko ini kecil, satu risiko ini sedang atau tinggi gitu kan. Nah itu dibikinlah patokan-patokannya gitu. Kalau rendah itu angka sekian sampai sekian itu rendah. Kalau angkanya udah mulai agak naik dikit, itu masuk kategori sedang. Lebih tinggi lagi itu masuk kategori tinggi. Nah itu
sedapat mungkin biasanya orang-orang di risk management akan membuat kuantifikasinya gitu. Walaupun tetap aja kalaupun sudah dibuat kuantifikasinya tetap aja terjadi dinamika lah ya, diskusi ini karena kan itu balik lagi ya, sudut pandang orang bisa berbeda-beda. Tapi at least itu sebuah ikhtiar gitu ya untuk memperkecil ruang perdebatan gap itu. Tadi. Gap tadi betul. Jadi dibikin tuh Pak, dibikin dalam aspek apakah dalam nilai rupiah ya, atau kalau kita bicara operational risk gitu ya, yang kaitannya dengan HSE gitu ya, apakah menimbulkan kecelakaan gitu ya, atau misalnya sampai dengan korban jiwa misalnya. Nah itu dibuat gradasinya tuh, kalau kecelakaan ringan mungkin low risk gitu ya, tapi kalau sampai dengan menimbulkan korban jiwa ya tentu itu sudah masuk kategori high risk. High risk ya. Nah itu salah satu challenge terbesar di risk management memang itu sih, bagaimana menyamakan persepsi itu tadi. Persepsi ya. Betul. Iya, dan memang ya tadi betul apa yang sampaikan Pak Humbul kan, kalau semakin besar organisasi kan pasti masalahnya semakin kompleks dan mempengaruhi tujuan juga kan ya. Tujuan dari organisasi tersebut kan pasti juga akan berubah ya. Terlepas berubahnya drastis atau radikal maupun berubahnya bertahap atau incremental misalkan. Tapi kan dari perubahan-perubahan itu kan pasti juga akan mempengaruhi tadi resiko-resiko atau tingkat resiko yang memang harus dipetakan oleh organisasi tersebut. Nah, kira-kira langkah-langkah yang biasa nih Pak, yang biasa dilakukan oleh organisasi dalam mengelola atau misalkan tadi istilah Pak Humbul memitigasi risiko, itu biasanya yang dilakukan, yang banyak dilakukan oleh organisasi itu, baik yang profit oriented maupun yang not for profit oriented, yang sepengalaman Pak Humbul sering ditemui ketika menjadi konsultan itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu perlu kita bicara selalu 3 ya. Kalau saya sebagai katakanlah konsultan gitu ya, selalu melihat dari 3 aspek. Pertama people, orang ya, people dan organisasi gitu. Itu aspek yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah proses. Jadi people, proses, sama teknologi. Nah, people itu berarti kita bicara struktur. Nah, kita mau bicara risk management ini, kita membuat strukturnya mau seperti apa gitu. Mau ada di kantor pusat kah, atau kemudian nanti akan ada kalau kita bicara di kantor pusat, size-nya mau seberapa besar, kemudian apa tugas dan tanggung jawab dari risk management tersebut gitu ya. Itu ada di aspek people, speknya seperti apa gitu ya. Katakanlah orang yang masuk ke dalam divisi risk management itu harus punya persyaratan ABCDE gitu kan, harus punya pengalaman ABCDE dan sebagainya gitu. Nah itu kita bicara people. Kemudian people juga termasuk dalam hal ini organisasi ya, artinya desain organisasi mau seperti apa. Itu aspek pertama. Nah kemudian aspek yang kedua proses. Proses ini proses dan metodologi. Nah tadi kita bicara risk appetite, kita bicara framework risiko, kita bicara pendekatannya, kita bicara bagaimana membuat jalur komunikasi itu tadi. Nah itu ada di aspek proses tuh Pak Asep. Gitu kan. Nah, bagaimana membuat identifikasi terhadap kejadian-kejadian itu secara rutin itu di capture gitu ya, didokumentasikan gitu kan. Nah itu kan harus ada sebuah bisnis prosesnya gitu kan, yang mana bisnis proses itu menjadikan sebuah kebijakan gitu, rutin. Jadi nanti 3 bulanan itu nanti orang risk management akan mengidentifikasi itu kerjanya orang risk management itu tuh. Jadi dia harus bisa melihat apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi di dalam organisasi gitu, dan kemudian memikirkan gitu ya, kira-kira apa perubahan-perubahan. Kalau di istilahnya Pak Asep kan banyak perubahan terjadi kan. Nah, bagaimana dampak dari perubahan-perubahan itu baik yang di luar maupun di dalam organisasi berdampak kepada organisasi gitu, kepada pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, itu kan tugasnya risk management. Betul. Nah, itu kan harus dibikin
sebuah prosedurnya kan, harus dibikin sebuah bisnis prosesnya. Nah itu kita bicara apakah 3 bulanan, apakah 6 bulan sekali, ya itu kan tergantung size dari organisasi ya. Nah itu metodologi. Nah kemudian yang ketiga teknologi. Nah teknologi ini kita bicara balik lagi, kalau perusahaan kecil ya mungkin kita ya udahlah cukup pakai paper gitu kan, kita bikin pakai Excel, teknologi tabel, selesai. sederhana ya Pak. Ya sederhana gitu. Nah tapi bayangkan sekali lagi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, Nokia, Siemens, maaf tadi, Ericsson misalnya gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan BUMN besar di Indonesia gitu kan, dengan jumlah orang ribuan, dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu kan, sudah agak sulit kalau misalnya kita hanya mengandalkan paper base gitu ya, kertas gitu kan. Nah, tentu harus ada teknologi di situ. Apakah mau pakai aplikasi kah? Apakah aplikasinya mau dibangun sendiri kah? Atau dibangun dari vendor dari luar kah? Itu kita bicara aspek yang ketiga atau teknologi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Asep tadi, apa yang mesti dilakukan ya? 3 hal tadi tuh, Pak Asep. Aspek people, proses dan sama teknologi proses, teknologi. Udah itu. Nah, kombinasi dari 3 itu nanti akan sangat unik gitu, akan sangat unik tergantung dari perusahaannya, akan tergantung dari organisasinya, karena tidak ada satu pendekatan yang bisa diaplikasikan copy paste gitu sama untuk semuanya, nggak bisa. Nah itu sangat-sangat tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan, dari masing-masing organisasi. Itu mungkin. Ya baik, terima kasih Pak Humbul, ternyata sharingnya menarik sekali, banyak tadi pengalaman-pengalaman, kemudian cara-cara dan teknik-teknik ya dalam kemudian kita mengenali, mempelajari dan memitigasi risiko yang ada dalam organisasi. Ya, mohon maaf ini karena waktu kita sudah pukul 16.57 Pak Humbul, dan memang IG ini dibatasi 60 menit. Oh iya, jadi nanti gitu ya. bisa diputus otomatis sama IG-nya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Humbul atas sharingnya. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami. Tentu makin berkah juga ilmu dan usia yang dimiliki oleh Pak Humbul sehingga bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih juga Pak Smart yang sudah mengikuti IG Live pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan dari pemaparan Pak Humbul tadi nanti bisa kita sama-sama pahami, kemudian sama-sama kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi kuncinya selama kita punya tujuan itu pasti ada risiko yang selalu menghampiri ya, yang akan terus mencoba mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Humbul. Tetap barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, waalaikumsalam. Aja.